dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Perhatikan kata ini. Efata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, kata Efata ini teman-teman, ini adalah bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus. Efata itu artinya buka, pembuka gitu. Fatha, terbuka. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Fatihah. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Di TV ini Kristen. Bukan. Oke, saya kasih turun dulu ya. Kristen, Bang. Sorry ya, Bang. Gak apa-apa Bang. Oke, saya kasih turun. Tapi jangan naik lagi ya Bang ya. Jangan naik. Oke, ini ada hurufnya, huruf Thailand ini. Purha. Halo, Kapun Kap. Kapun Kap, apa kabar Kapun Kap? Ya bro. Nama siapa ini Bang? Nama siapa? DJ Leon. DJ Nah Leon. kan makin gak jelas. Kita kasih turun lah, kita kasih turun. Ya itulah teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat acara pengajiannya Abdul Somad, udah sepi, udah nggak ada orang. Pengajiannya Adi Hidayat, sepi, nggak ada orang. Orang Muslim sekarang nontonnya, ya pengajian Edis TV. Iya. Cuman dengerin ceramah Abdul Somad. Mendingan gue denger pengajian Edis TV. Iya. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan yuk yang Muslim. Mari kita diskusi dengan baik yuk. Terbuka yuk, terbukalah. Apa Yesus pernah berkata di dalam Bible, Efata terhadap seseorang Nih saya tunjukkan ya di dalam Bible ya. Itu jadi akhirnya jadi ayat Al-Qur'an Al-Fatihah itu. Ya. Kita bukakan ayatnya. Sabar ya. Kalau kalian mau betul-betul belajar, nanti banyak ilmu-ilmu baru yang kalian dapati ya. Nih. Sabar ya teman-teman ya. Jadi bahasa asli Al-Quran itu apa? Nanti kita akan pelajari itu. Cuman kalau bahas yang gitu-gitu, nanti kita jadi teman-teman agak berat dan Muslim yang naik itu suka nggak nyambung. Saya bukakan ya Markus 7 ayat yang ke-34 ya. Nih, di dalam Markus yang ke-7 ayat yang ke-34. Tapi sebelum yang ke-34, kita akan baca dulu dari ayat yang ke-31 ya. Saya balik di sini. Baik, saya balik ya. Nih, perhatikan. Ya, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ
orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Perhatikan kata ini. Efata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, kata Efata ini teman-teman, ini adalah bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus. Efata itu artinya buka, pembuka gitu. Fatha, terbuka. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu ada surat namanya surat Al-Fatihah. Ya, artinya pembuka, opener. Ya. Jadi orang-orang, ada sebuah sarjana ya, seorang yang sangat pakar. Saya senang sekali membaca bukunya. Quran ya. The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi ayat itu merekonstruksi Al-Quran di dalam bahasa yang diduga oleh para ahli sebagai bahasa asli Al-Quran. Ya, jadi buku itu memaparkan kepada kita sesungguhnya bahasa asli Al-Quran ini bukan Arab, tetapi ini diarabkan oleh seseorang. Makanya di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, itu dikatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena apa? Karena tadinya bukan bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa ini itu menunjukkan bahwa tadinya bukan bahasa itu. Contoh, saya kasih contoh logis sederhana ya. Ini banyak mungkin yang perlu kita ajar. Gini, kalau kalian pergi ke toko buku, ya, kalian nanti akan lihat situ. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Coba pikirin dengan cerdas. Karena tadinya bukan bahasa Indonesia, diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Contoh lagi, buku Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris. Kenapa kok dalam bahasa Inggris? Laskar Pelangi in English. Kenapa ada tulisan in English? Karena tadinya bukan bahasa Inggris. Diterjemahin ke dalam bahasa Inggris. Nah, kata-kata Quran yang mengatakan dalam bahasa Arab, itu mengindikasikan tadinya Quran memang bukan bahasa Arab. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Coba, baca buku apapun. Mau surat kabar, mau koran, Anda beli koran besok pagi, beli koran, baca di situ, ada nggak di situ? Koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Nggak ada tulisan begitu. Karena informasi itu tidak berguna. Informasi yang menginformasikan kepada pembacanya dalam bahasa ini, tulisan ini dibuat, itu hanya mengindikasikan bahwa itu telah terjadi sebuah penerjemahan. Iya. Ketika Anda baca Bible, ada nggak di dalam Bible ini dikatakan, Bible ini dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Karena tulisan itu sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa tulisan itu disampaikan. Coba kirim surat ke sekolah. Perlu nggak Anda ngomong, Bu Guru, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya, supaya Ibu paham? Nggak pernah Anda bikin begitu kan? Nggak pernah. Gitu loh. Kalau Anda tulis misalnya kepada Bu Guru, pakai bahasa Mandarin. Ya kan? Bingung gurunya. Ini gimana ini katanya? Atau Anda tulis pakai bahasa Jerman. Derham. Ini apa ini? Baru besok tulis. Bu Guru, saya tulis pakai bahasa Indonesia ya, supaya Ibu memahaminya. Nah, baru ketahuan. Jadi kata-kata
menerangkan dalam bahasa apa itu ditulis, itu sebenarnya hanya ada di dalam sebuah terjemahan. Kalau nggak terjemahan nggak ada pasti, itu kata itu pasti tidak akan muncul. Gitu teman-teman. Coba ketika Anda punya naskah pakai bahasa Jerman, misalnya Anda tinggal di Jerman. Saya kirim dulu PDF-nya ke teman saya di Indonesia ya, kirim PDF-nya. Udah dikirim, dibaca. Dibales, bro, bahasanya Jerman bro. Kagak ngerti gua. Besok kirim lagi. Bro, kali ini gua kirim dalam bahasa Indonesia ya, biar kamu memahaminya. Karena tadinya bahasa Jerman. Coba kalau nggak gitu, perlu Anda nulis begitu. Coba kirim pesan WhatsApp ke temanmu. Bro, saya kirim pesan WhatsApp saya ini kepadamu dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahami. Bro, lu kurang kerjaan bro nulis begini. Ngapain lu ngomong gini sama gua? Ngapain? Ngapain lu ngomong? Gua kirim pesan WhatsApp ke lu dalam bahasa Indonesia supaya lu memahaminya. Lu ngomong gini emang selama ini lu ngomong bahasa apa, bro? Nah, ayat Al-Quran menuliskan itu. Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kenapa Al-Quran menginformasikan kepada pembacanya bahwa Quran itu dalam bahasa Arab? Dalam rangka apa diinformasikan itu? Nah, itu kalau ilmumu masih unyu-unyu ya kau nangkap. Ya, seperti itu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Sultan Nawa official. Sultan Nawa. Itu kajian-kajian tinggi teman-teman. Nanti kalian nggak nyampe ilmunya ke situ. Sebenarnya begini teman-teman. Ini saya bongkar ya, saya bongkar. Gini. Dulu ada orang-orang asing yang sering main ke Arab Saudi, ke tempat di mana Muhammad tinggal. Konon katanya Muhammad tinggalnya di Arab. Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan Muhammad. Nah, warga masyarakat itu mengatakan, nah Muhammad diajarin Quran. Ya, namanya orang-orang asing atau orang-orang ajam. Orang-orang ajam inilah yang diduga kuat sebagai orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab. Akhirnya itulah yang jadi Al-Quran sekarang. Tapi berhubung mereka tidak lihai dalam berbahasa Arab, akhirnya bahasa Arab mereka kacau balau. Makanya di dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa, kosakata yang orang Arab nggak tahu. Orang Arab itu nggak tahu itu apa. Ya, mana salwa, itu nggak tahu orang Arab itu apa. Apa salwa itu? Banyak ayat-ayat yang di dalam bahasa Arab, di dalam kosakatanya itu, yang orang Arab tidak tahu itu apa. Amin. Itu nggak ada itu dalam Quran itu. Coba habis waladolin. Amin. Nggak ada amin itu datang dari mana? Coba cari kata amin itu sampai jungkir balik kau nggak akan kuat. Pergi ke gereja-gereja yang masih kuno, maksudnya yang liturgisnya kuno. Selalu ada itu penutupnya. Penutup ketika persekutuan ya di gereja itu selalu amin. 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 Ada itu. Nah, orang Islam ikut-ikutan. Habis waladolin. Amin. Ikut-ikut mereka, ngikut-ngikut. Padahal di Quran nggak ada itu waladolin itu. Nggak ada sehabis waladolin amin itu. Lalu dikarang sama mereka. Oh, amin artinya kabulkanlah doa kami. Bahasa apa yang kau pakai? Amin itu kabulkan doa kami. Amin itu bahasa Ibrani. Amin. Artinya bahasa Aram, bahasa Ibrani ya. Artinya adalah terjadilah demikian.
Atau sungguh-sungguhlah demikian. Itu maksudnya. Itu arti amin tuh kayak begitu. Contohnya, bro, semoga gue sukses ya. Amin. Amin tuh artinya sungguh demikianlah terjadi. Memang begitulah sungguh-sungguhnya gitu. Itu arti amin. Kabulkanlah doa kami, gundul. Itu. Makanya kalau kalian baca Pesita itu adalah Bible Perjanjian Baru dalam bahasa Aram. Tuhan kita Yesus itu selalu sering membuka kata-katanya dengan kata-kata amin. Ya, amin, amin. Ya kan? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu itu. Kata-kata sering, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, bla bla bla. Sesungguhnya begini-begini. Sering dibuka dengan kata-kata amin. Itu semua dari Kristen semua itu. Dicolongin sama mereka. Lalu dikaranglah sama orang-orang Islam. Oh, kalau amin agak panjang I-nya artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Kaidah bahasa apa yang kau pakai? Kau ngirim ngarang kosakata sendiri, ngarang sendiri. Tapi ini khusus untuk kajian orang-orang yang mengerti, teman-teman. Saya jarang bahas-bahas yang dalam-dalam begini. Kenapa? Karena selama saya diskusi dengan orang Islam nggak ngerti perkara-perkara yang begitu. Kita bahas hal-hal yang remeh-remeh, yang sederhana-sederhana, begitu. Kalau yang kayak begitu nggak nyampe ilmunya. Ya, silakan. Yuk, mana nih muslim yang mengerti tentang agama Islam, ya, yang sekolah agama Islam, ayo naik ke sini. Kalau Ustadz sungguhan nggak mau, teman-teman. Kenapa? Karena takut mengiyakan. Gimana mau naik? Nanti saya iya-iyakan semua gimana umat muslim? Ya, Ifit Travel. Muslim bang? Ifit? Halo Ifit? Kan macet kan? Jadi saya pernah menulis satu buku, ya, di mana buku itu saya membahas mengenai asal usul Al-Quran. Karena udah 13 tahun teman-teman saya mendalami Al-Quran. Itu saya tahu asal usul Quran itu dari mana. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu asal usul Al-Quran, pelajari ayat ini. Dari sini ayat Quran itu berasal. Nih, perhatikan ayat ini. Ya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal, nah ini kan orang menuduh nih. Ya, orang menuduh bahwa seseorang telah mengajari Muhammad Al-Quran. Dijawab oleh Al-Quran. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi biar teman-teman tahu, ada orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang asing. Contoh, misalnya kalau Anda tinggal di Bali. Ketika Anda lihat ada orang Australia di situ, ada orang mana lagi? Ada orang Selandia Baru, ada orang Malaysia, ada orang mana lagi? Thailand, itu namanya orang ajam. Orang ajam itu orang asing, pendatang, yang dimana bahasa mereka itu nggak selancar bahasa asli penduduk situ. Contoh, ya kan? Ada orang Australia tinggal di Bali, ngomongnya, tolong beri saya sigaret. Sigaret? Iya, tolong beri saya sigaret katanya. Karena dia nggak tahu rokok itu apa. Jadi bahasanya tuh campur-campur. Kadang ada bahasa Indonesianya, kadang ada bahasa dia. Ya kan? Do you have, apakah kamu punya drink? Apakah kamu punya beverage? Kata dia.
punya minuman ringan nggak? Karena dia nggak tahu ngucapin minuman ringan apa. Dia tulis, apakah kamu jual beverage? Katanya. Apa itu beverage? Katanya. Oh, minuman ringan. Nah, ketika mereka berbicara, bahasa mereka campur-campur. Nah, Al-Quran membantah. Bahasa mereka bahasa ajam. Bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya, itu bahasa ajam. Sedang Quran ini bahasa Arab yang terang. Nah, nanti kita buktikan apakah bahasa Quran ini terang. Nanti kita tunjukkan. Ternyata bahasa Quran nggak jelas. Loh, ayat Quran sendiri yang ngomong ayat Quran itu nggak jelas. Quran sendiri. Loh, nih kita buka tafsir-tafsirnya. Saya tunjuk nanti. Quran sendiri mengakui bahwa Quran itu nggak jelas. Nanti saya tunjuk ayat. Ya, sekali lagi Quran mengatakan bahwa dirinya nggak jelas. Nanti saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Nih, saya tunjukkan tafsir-tafsirnya deh ya. Kita baca dulu tafsir-tafsirnya. Perhatikan. Kita baca tafsir-tafsirnya dulu biar teman-teman paham. Ya. Nih, perhatikan nih. Sesungguhnya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia dari anak cucu Adam. Dia adalah anak laki-laki Al-Faqih Ibnu Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan seorang Nasrani Roma dari daerah Sisilia. Nih, Muhammad sering nongkrong-nongkrong sama orang ini. Dia membuat pedang, kemudian masuk Islam. Nih, lalu Allah membalas. Bahasa orang-orang yang mereka tuduh, yang dituduhkan, bahwa dihubung-hubungkan, diindikasikan, ya, sebagai yang mengajari Nabi, itu bahasa asing. Sedang Quran ini menggunakan bahasa Arab yang mengandung penjelasan dan fasahah. Ya jelas, saking jelasnya nanti orang Islam bingung apa. Nanti kita kesana. Perhatikan lagi nih. Lihat ya. Nih, kita kalau muslim-muslim yang malas-malas, belajar apa ya? Biar saya ajarin. Nih perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, hal yang diada-adakan dan kebohongan orang-orang musyrik serta tuduhan mereka terhadap Nabi bahwa sesungguhnya ada yang mengajari Al-Qur'an yang dia bacakan kepada kami adalah seorang manusia. Mereka mengisyaratkan kepada seorang laki-laki non-Arab yang ada di belakang mereka, yaitu pelayan milik salah satu orang inti dari kalangan Quraisy. Laki itu adalah seorang pedagang yang menjual barang-barangnya di Safa. Terkadang Rasulullah duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya tentang sesuatu. Lelaki tersebut berbahasa non-Arab, tidak mengetahui bahasa Arab, atau hanya mengetahui sedikit, sekedar untuk menjawab sesuatu yang harus dia jawab. Seperti saya bilang tadi, bule yang tinggal di Bali, ngerti bahasa Indonesia tapi dikit. Nah, oleh karena itu, Allah membantah apa yang mereka buat-buat itu. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Maka, ya, bagaimana bisa Al-Quran yang sangat fasih bahasa Arabnya, sangat tinggi bahasa Arabnya, mengandung makna-makna yang sempurna dan menyangkup segala sesuatu, ya, yang menjadi hal penting sempurna dari kitab itu diajari oleh orang ajam. Bagaimana mungkin? Ini kan logikanya Allah. Logikanya Allah kan begini, nanti kita bantah ini. Logikanya Allah ini akan kita bantah dengan mudah. Nah, gimana cara bantahnya? Nih, saya tunjukin ayatnya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Kita buka Quran Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Perhatikan. Saya akan bukakan suratnya. Nih, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, Quran sendiri bilang Quran gak jelas. Perhatikan. Perhatikan ayatnya. Pegangan pakai sabuk ya. Kencangkan sabuk pengamanmu. Perhatikan. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak mutasyabihat ini apa? Ini nggak diterjemahin ini. Mutasyabihat ini artinya kagak jelas.
Arti dari mutasabihat ini samar, nggak jelas. Nih, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat, yang daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Nah, ini malah dibilang ayat Quran lain, di dalam Quran, nih saya tunjukkan ayat lain ya, ini dalam surat Yusuf. Perhatikan, ini surat Yusuf ya. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, perhatikan. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya dipahami, agar dipahami. Tapi di ayat yang ini ternyata walaupun sudah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat artinya kagak jelas. Nggak jelas arti mutasyabihat itu. Samar, nggak jelas. Lalu untuk apa diturunkan ayat-ayat yang tidak jelas, sedangkan ayat lain mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu dalam bahasa Arab biar jelas. Nah, tahu nggak teman-teman sebabnya apa? Karena orang-orang yang tadi di sini, nih, orang-orang yang tadi di sini, yang orang-orang menuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya, mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran mengajari Muhammad. Oh, ini bukan ini ya, ini Al-Jatsiyah. Sebentar. Nah, di dalam surat An-Nahl tadi 103 tadi, mereka kan menuduh bahwasanya Muhammad diajari oleh orang ajam tadi, ya kan? Nah, akhirnya Quran membuat jawaban seperti ini karena terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran ternyata terdapat bahasa ajam, bahasa-bahasa yang nggak jelas. Dibilang di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak jelas, mutasabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat. Padahal tidak seseorang yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Gak ada orang yang ngerti takwilnya. Mau saya kasih contoh, ayat-ayat yang tidak diketahui. Nih, saya kasih contoh lagi. Saya kasih sebanyak-banyaknya kalian contoh nih. Di dalam Quran surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Perhatikan, di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Ini ayat-ayat mutasabihat nih. Hasibta ya, hasibta ana ashabul kahfi. Perhatikan nih, ashabul kahfi waraqimi. Perhatikan kata-kata waraqimi di sini. Perhatikan ya. Nih, saya perbesar nih. Apa ini raqim ini? Coba. Nih, perhatikan kata raqim ini. Waraqim ini. Saya bold ini. Sebentar ya. Nih, waraqim ini. Ini sampai kalian botak kepala kalian nyari ini. Ini nggak bakal ketemu ini artinya. Waraqim, apa raqim ini? Nah, nih, perhatikan. Di dalam terjemahannya ini. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim ini? Sampai kiamat kalian gak bakal ketemu artinya. Lalu seperti biasa, mulailah orang Islam mengarang. Mulai mengarang. Apa karangan-karangan mereka? Perhatikan. Ada yang bilang, rokim itu artinya adalah batu pualam yang tertulis. Nah, ada yang bilang rokim itu hanya apa? Misalnya adalah gua. Nah, ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang macam-macam. Ya, macam-macam. Apa arti rokim itu apa? Nih. Apa arti rokim? Banyak ini. Nanti kalian akan melihat segudang tafsir apa itu rokim.
Ada yang bilang lembah lah, ada yang bilang batu bertulis lah, ada yang bilang prasasti lah, ada yang bilang nama anjing lah, ada yang bilang ini. Masalahnya metode apa yang dipakai bahwa Rokim itu batu bertulis? Metode apa yang dipakai bahwa Rokim itu nama anjing? Apa Rokim itu? Makanya nggak diterjemahin kan? Coba baca tafsir-tafsirnya apa Rokim itu? Nih, Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab. Nah, sekarang nama kitab. Yang diletakkan di depan bangunan. Sebagian ulama berkata, Rokim adalah lembah. Aduh, lah nyasar kita. Ya kan? Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu bahwa Ar-Rokim adalah sebuah catatan. Waduh, sebuah catatan. Prasasti. Apalagi banyak nih. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata Ar-Rokim adalah kitab. Nih, banyak nih. Nih, bahwa Ar-Rokim mengikuti wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Sebagian mana dikatakan, nih, banyak nih. Ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang ini banyak sekali arti-arti Rokim nih. Nah, kita contoh. Ya, kita kasih contoh misalnya kitab. Oke ya, kita kitab nih. Kitab ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan kitab itu, orang mendiami gua dan kitab? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan batu bertulis, batu bertulis? Atau nama anjing? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing? Maksudnya gimana? Nah, makanya teman-teman di dalam Quran surat Ali Imran, Quran itu bikin jawaban simpel aja. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Loh, masa Quran ngomentarin dirinya sendiri? Kenapa Quran ngomentarin dirinya sendiri coba? Ada apa? Masa iya Quran dia ngomentarin dirinya sendiri? Di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat mutasabihat, ya, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Nih. Ya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Fitnah bagaimana? Orang memang nggak tahu artinya. Itu teman-teman. Jadi itu pokok-pokok bahasan yang agak sedikit dalam ya. Kalau orang Islam yang kelas unyu-unyu ya nggak usah lah, nggak sampai ilmu. Kita kalau debat sama orang Islam bahas jumlah Tuhan aja. Jumlah Tuhan satu masuk surga gitu. Saya sebenarnya mau bahas hal-hal yang agak sedikit dalam, yang agak sedikit ilmiah, akademi seperti itu. Tapi masalahnya lawan diskusi saya kagak ada yang mengerti, yang paham seperti itu. Ya. Oke lah teman-teman ya, saya rasa itu dulu. Kita sudah berapa jam teman-teman ya. Kita sudah berapa jam teman-teman? Ada 2 jam 31 menit. Buset lah. Hampir 3 jam teman-teman. Gimana teman-teman, kita rehat atau kita lanjut kembali? Kalau Tasik Ngaji datang ke sini, saya khawatir dia mengiyakan semua. Bayangin kalau dia ke sini cuma mengiyakan omongan saya. Apakah bangkrut umat Islam, apa nggak habis? Kenapa mereka menolak? Kenapa pakar-pakarnya, guru-gurunya menolak diskusi dengan saya? Mereka takut mengiyakan perkataan saya. Tuh, umat muslim. Coba, Bang, kenapa sih Bang kamu bahas-bahas begitu? Karena ulama-ulamamu bahas kitab kami. Abdul Somad bahas Bible kami. Adi Hidayat bahas Bible kami. Felix Siau bahas Bible kami. Dondi bahas Bible kami. Kalau saya bahas Quran kamu, ya kamu jangan gitu loh. Kalau boleh kamu bahas iman saya boleh dong bahas Al-Quran kamu. Kenapa cuma kamu doang yang boleh bahas?
Masih mending saya bahas iman kamu, saya undang yang muslim naik ke sini untuk mengkonfirmasi. Well, kalau Abdul Somad, coba ketika saya bahas begitu, kalian jangan marah. Hadapi, tanggapi argumen dengan argumen. Jangan menanggapi argumen dengan darah halal. Itu. Ya. Banyak yang bilang lanjut-lanjut terus. Aduh teman-teman. Masalahnya begini, ini udah 3,5 jam. Teman-teman, kalau misalnya kita mau lanjut terus, ya kan? Waduh, nanti saya gimana mau ngomong. Masalahnya kan saya harus ada kegiatan lainnya, ya kan? Saya juga harus mencari, ya, mengantar ini, ngantar itu, ya mencari nafkah lah intinya. Kan begitu. Ada mencari nafkah seperti itu, buat makan, buat ini. Seperti itu. Tapi kita rehat lah ya, karena juga teman-teman kan sudah pada malam, sudah pada istirahat ya teman-teman ya. Kita rehat. Besok-besok kita lanjut lagi. Semoga ada muslim lah yang berilmu ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, di akhir acara seperti biasa teman-teman. Teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, teman-teman yang senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa support ya. Ada 6,9 juta yang suka saudara-saudara. Hampir 7 juta like saudara-saudara. Iya teman-teman ya, jadi teman-teman yang senang dengan acara Edis TV, teman-teman bisa mampir, klik profil saya teman-teman, lihat di situ ada link untuk berkolektor. Kolektor itu kita adakan, kita galang untuk mendirikan rumah apologet, supaya kita bisa berapologet dengan tenang, ya, supaya kita bisa menjawab orang-orang muslim, ya, seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi, dan kita counter mereka, kita counter balik mereka dengan syubhat-syubhat, ya, sebagaimana mereka memberikan syubhat kepada kita. Seperti itu. Jadi adil ya teman-teman ya. Kalau muslim boleh bertanya kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka cetar membahana, kita pun juga bisa mengajukan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang cetar membahana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kepada teman-teman yang mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya dengan cara mampir ke beranda saya, ke profil saya, atau kepada teman-teman yang lagi nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah nonton terus, ya sudah berbulan-bulan nonton, tapi tidak pernah memberikan support sama sekali, ya, terlalu. Ya, bagi teman-teman yang mensupport, ya di sini teman-teman ya, silakan teman-teman support tuh ada di layar. Ya, screenshot saja ini. Ya, sudah benar ini ya, screenshot, tangkap layarnya, cekrek. Ya, teman-teman bisa support di situ. Kita perlu teman-teman rumah apologet untuk berapologet. Kecuali teman-teman, ada kesepakatan, mufakat kita semua ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia peduli, Kapolri peduli, DPR peduli, ya peduli supaya diadakan kesepakatan supaya kita tidak saling membahas agama orang. Saya sangat setuju. Supaya kita apa? Urus agama masing-masing. Tapi kalau selama muslim masih terus membahas-bahas iman kami, kita juga akan terus bersuara, teman-teman. Dan saya dengar ada beritanya si Zakir Naik mau diundang lagi. Mau diundang lagi mereka, tapi nggak tahu dalam rangka apa kali ini, ya. Kalau dalam rangka membahas Bible lagi, ya siap-siap saja kaum muslimin, siap-siap saja banyak umat Kristen akan muncul bersuara. Hebatnya kalau orang Kristen tidak anarkis. Ketika ada ulama muslim bahas agama Kristen, orang Kristen puji Tuhan tidak anarkis, orang Kristen hanya menjawab argumen dengan argumen. Beda dengan tetangga sebelah, teman-teman. Kalau kita berargumen, videonya bagaimana mereka melakukan gerbek-gerbek. Seperti itu. Oke lah teman-temannya, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan
pilihan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara